Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mars Hafiz, usia saya 15 tahun dan asal sekolah saya SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Oke, sebelum saya mulai saya ingin berbagi sedikit sebuah cerita. Jadi saat saya ingin berstand up di sini, saya ingin mengikuti lomba Piala Gubernur. Saya ngobrol sama teman saya dan bapak ibu guru saya kalau saya ingin mengikuti lomba stand up. Dan kalian tahu yang mereka bilang apa saat saya ingin mengikuti lomba stand up? Mereka bilang gini ke saya, Hafiz, jangan berharap jadi juara, ambil pengalamannya aja. Itu guru semua yang saya bilangin itu mereka teman saya mau teman saya apa bapak ibu guru saya ngomong gitu ke saya. Dan asal kalian tahu ya, saat saya membaca poster tentang perlombaan syarat-syarat, saya melihat di situ total hadiah 200 juta gitu. 200 juta. Siapa sih nggak mau 200 juta, men? Saya nggak kebayang aja sih mereka sempet-sempetnya ngomong ambil pengalaman aja. Harusnya mereka bilang gini, Pis ambil uangnya gitu. Kan saya jadi semangat gitu. 200 juta gila. Iya saya tahu sih 200 juta pasti dibagi dari 21 lomba. Misal 21 lomba, 200 bagi 21. Kita ambil mungkin 9,5 bagi buat 3 dari juara 1, 2, 3. Kan lumayan gede, men. Maksud saya gitu. Aduh. Ya udahlah gimana lagi gitu. Dan saya akan balik sedikit ke tema. Oke. Jadi saya tuh orangnya gak pinter-pinter amat dan juga gak bodoh-bodoh amat lah ya. Saya pernah yang namanya juara 1 di kelas. Pernah namanya juara 1. Tapi saya gak sombong. Dan saya di sini bukannya sombong ya. Dan saya terbilang tuh orangnya paling muda sendiri di kelas tuh. Jadi yang lainnya keluaran produk 2005 dan saya keluaran produk 2007 gitu. Kayak merasa asing sendiri ya kan. Dan alhamdulillahnya saya bisa namanya juara 1 di kelas, dapat ranking 1 di kelas, alhamdulillahnya. Jadi saya merasa bangga aja bisa menyaingi orang yang lebih tua daripada saya gitu. Alhamdulillah gitu. Saya sih bukan sombong, cuma ingin berbagi cerita aja ya. Dan teman saya, dia tuh les privat. Dia jadi gurunya tuh les privatnya tapi di rumah. Jadi orang yang ngajar lesnya tuh datang ke rumah dia. Jadi setiap saya ngajakin main, dia ada gurunya, maaf saya ajakin main yuk. Dia bilang mau belajar dulu. Ya udahlah oke lah. Setiap saya ajak main pasti kayak gitu. Saya ya udah gimana lagi kalau dia belajar kan. Ya udah main sendiri aja gitu. Dan alhamdulillah saat pembagian rapot, nilai saya lebih besar daripada orang yang teman saya yang mengikuti les privat. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah aja gitu. Saya bisa menyayangi orang yang les privat gitu. Ya saya bukannya sombong, cuma seneng aja gitu. Dan saya juga pernah bilang kan, orangnya tuh gak pinter-pinter amat. Soal belajar saya masih kurang. Saya gak terlalu serius yang namanya belajar. Beneran, saya gak terlalu serius yang namanya belajar kayak gitu ya. Dan saya yang namanya belajar serius itu dulu pernah saya namanya belajar serius. Tapi dulu itu. Jadi saya ceritain ya asal usulnya gimana saya jadi males gitu. Saya ceritain dulu.
Kita flashback dulu. Jadi ketika saya orangnya lagi seneng-senengnya belajar, apalagi waktu itu saya masih seneng banget yang belajar, apalagi ngejar materi gitu. Bukan ngejar dia ya, ngejar materi gitu. Ya langsung kalau masnya dia langsung. Oke, saya saat itu ngejar materi dan bukan ngejar materi sih, ngejar tugas. Tugas saya usahain buat ngumpulin cepet gitu. Walau jawabannya kayak nunggu jawaban dari dia gitu. Ya nggak jelas gitu maksudnya. Dan saat pembagian rapot, saya udah yakin banget, wih nilai saya gede nih, nilai saya gede. Dan apa hasilnya? Jauh banget dari ekspektasi saya. Malah nilai saya lebih besar daripada orang yang dari teman saya yang jawab belum ketika ditanya tugasnya, dan kalau ngumpulin tugas lama banget. Lama banget kayak nunggu Upin Ipin tumbuh rambut gitu. Maksudnya. Di situ rasa lelah, letih, lesu, loyo saya. Terus ukur saya di situ, kenapa sih dia lebih besar daripada saya? Ya udah saya tanya aja kan ke dia langsung, sok asik gitu gini. Weh, kok nilainya gede sih? Dia jawab gini. Enggak. Emang kenapa sih? Saya tanya lah. Les di mana tuh? Saya tanya gitu, sok asik aja, sok asik. Padahal tahu kalau dia tuh kerjanya main doang gitu. Enggak kok, aku nggak les. Terus saya tanya lagi kan. Terus nilai gede itu dari mana? Terus dia dengan bangganya jawab gini. Tante saya kerja di sini. Lah, simpel banget kan? Yuk balik, mau ikut aku enggak? Mau nyoba cat yang katanya warna abu-abu, bagus kalau taruh muka. Dengan gampangnya dan dengan bangganya dia bilang gitu. Gimana saya enggak sakit hati gitu. Aduh, tapi saya seneng sih, bangga sama diri saya karena saya bisa namanya dapat ranking 1 tanpa ya saya sampai kasih reward ke diri saya. Bisa ranking 1 tanpa tanteku kerja di sini gitu kan. Wes, keren. Slebeo. Seneng aja gitu. Dan dari pengalaman yang saya alami, saya belajar bahwa berdoa tanpa usaha itu sombong. Itu bohong. Dan berusaha tanpa berdoa itu bohong. Buat teman-teman yang di sini yang lagi lihat video ini, saya kasih tahu buat ketika kalau kalian ingin namanya ranking 1 di kelas. Pertama kuncinya adalah belajar. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa. Dan yang paling utama adalah sedikit racikan tante kerja di sini. Itu aja sih. Sekian dari saya, Marsafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.